Ini memang perlu perjuangan yang serius ya, jadi dari kita semua. Dan nanti kita akan coba jelaskan ke depannya secara singkat ya, karena di dalam buku ini sebetulnya bukan hanya terjemah untuk anak-anak ya. Jadi buku ini dipersiapkan pertama kalau diajarkan sekaligus memperbaiki bacaan. Perbaiki bacaan. Kemudian juga sekaligus sambil menghafal. Sebab dengan sering mengulang otomatis menghafal, sehingga nanti kalau anak sudah hafal terjemahnya disuruh menghafal surat Al-Baqarah itu lebih gampang. Nah ini yang apa itu yang saya temukan di lapangan. Kemudian ketiga, latihan menulis. Jadi di sini nanti disajikan, ditulis kalimatnya, kalimat terjemahnya. Boleh dibuka Bapak ya, mungkin sambil share satunya jadi. Ini. Bagaimana sih cara mengisi buku trust itu? Nah ini ya, berarti kalau di awal ini kan gini, ini ya, bisa kelihatan dari sana. Sini ya. Nah ini dah contohnya ya. Oh, nah seperti ini. Nah mungkin nanti bisa jadi apa itu? Ada terjemah begitu ya. Kemudian setelah selesai, misalnya surat Al-Fatihah, di sini ada stop. Stop, berhenti dulu, jangan dilanjutkan. Tapi dia harus melaksanakan latihan. Misalkan latihan di sini ya. Latihannya ini contohnya. Nah, latihan 1. Dalam latihan 1 ini di sini ada kalimatnya, misalnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nah, anak diperintahkan untuk menulis huruf hijaiyahnya, huruf Arabnya, ya, ayatnya, ya. Otomatis mereka boleh mendapat Quran. Jadi nanti karena ini latihan sifatnya. Terus seperti itu sampai latihan terakhir. Kemudian sebelum selesai buku ini ada EPTA. Jadi setiap buku ini ada EPTA ya. Nah, EPTA ini untuk menggambarkan tingkat kemampuan anak menangkap pesan. Nah, ini contoh misalnya ya. Dalam EPTA ini disebutkan di sini pertanyaannya, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran merupakan titik-titik bagi orang-orang bertakwa. Jadi lebih memahami isinya. Ya, jadi nanti anak itu membuka Quran. Tapi Quran yang non-terjemah, yang tidak ada terjemahnya. terjemahnya. Nanti dia akan menulis di sini. Hudal lil muttaqin, hudan, petunjuk. Dan seterusnya. Sehingga dengan demikian anak itu hafal terjemahnya, tapi anak juga sekaligus bisa menangkap pesan. Nah, inilah kemudian yang menjadikan anak itu berwawasan ya. Jadi menjadi berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetap bersama kalian.
itu contohnya ya. Kemudian di sini juga ada pelajaran memahami tajwid praktis. Latihan kedua itu ditanya tajwidnya. Nah ini kunci pedomannya. Iya. Nah, ini yang disusun oleh Pak Kiai Asad Umam ya. Tajwid praktis. Kemudian di sini ada pertanyaan misalnya apa itu? Contoh misalnya ini ada pertanyaan dalam surat Al-Fatihah misalnya ya. Satu, bacaan panjang yang tergolong mat tabi'i atau mat asli yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah sebanyak ya, kan itu oleh anak ini, tapi kan harus ngerti dulu. Nah, untuk mengerti dia buka ini, dibimbing oleh gurunya. Oh ini mat tabi'i, buka halaman 41. Kak sama, oh mat tabi'i ini begini. Dan seterusnya begitu. Sampai kalau anak sudah bisa menyelesaikan satu buku ini saja, insya Allah kalau ditunjuk Quran misalnya ini apa nih? Oh itu guna. Ini apa ini? Oh ini bila guna. Ini apa? Idhar. Anak itu insya Allah sudah bisa. Nah ini jadi buku kita ini. Jadi sifatnya adalah semuanya latihan. Jadi paket lengkap ya Bapak ya sebenarnya. Paket lengkap. Buku itu. Jadi kalau di lapangan ini sering disebut buku kanan kiri oke. Oh buku kanan kiri oke baru dengar. Jadi dari kanan karena anak juga dilatih menulis arah. Dari kiri karena anak juga terjemahnya. Terjemahnya atau menulis Latinnya ya. Jadi sambil membaca juga. Jadi ini kanan kiri oke. Kalau di lapangan disebutnya buku kanan kiri oke. Dan dengan megang satu buku ini anak itu sudah belajar sekian pelajaran sehingga sangat praktis sekali. Jadi tidak terkesan berat karena cuma satu buku. Coba kalau dipisah tajwid sendiri, kemudian terjemah sendiri, bacaan sendiri kan jadi banyak. Ya, kalau ini satu buku sudah cukup bagi anak untuk kita membimbing baik lisannya, telinganya, matanya, tangannya. Nah, jadi masya Allah luar biasa ya, jadi seperti itu. Lebih susah mengajarkan ke anak langsung atau memberikan pelatihan ke guru-guru Bapak penerapan metode ini? Kan tadi Bapak mengutarakan sebaiknya di sedini mungkin ya, mulai usia 10 tahun. Sedangkan untuk daerah-daerah lain biasanya memberikan pelatihan kepada guru-gurunya terlebih dahulu. Ya, kan? Jadi lebih susah mana penerapannya itu ke anak-anak? Jadi gini ya, sebetulnya metode ini sangat mudah karena bagi guru-guru itu kuncinya juga sudah ada. Ya, jadi artinya ini tidak menunggu guru itu harus hafal dulu terjemahnya semuanya karena kuncinya ada. Jadi bahkan guru itu bisa belajar sambil mengajar. Jadi kita harapkan misalnya di mana ya, misalnya di suatu tempat ada guru ngaji yang sudah 20 tahun ngajar anak-anak membaca Al-Quran. Sekarang anak-anak ditingkatkan dengan buku ini, mengenal terjemahnya. Gurunya guru itu juga, cuman dibekali metodenya. Nanti guru tersebut kalau sudah mengajar 2 tahun, insya Allah dia juga sudah kenal dan hafal terjemah Al-Quran. Nah, tinggal selanjutnya kalau untuk tingkat ustadz itu kan juga perlu diberikan wawasan mengenai isi tafsirnya lah. Sekarang kita kitab tafsir kan sudah banyak. Kita perlu peningkatan wawasan untuk para guru ini agar supaya nanti dalam menjelaskan kepada anak itu sudah betul-betul menjiwai. Tapi itu sambil jalan aja lah, sambil jalan. Dan Al-Quran itu sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang disajikan oleh para ulama itu sudah cukup lengkap ya. Yang terjemahan, yang tafsir itu sudah banyak sekarang. Tinggal maunya kita aja. Sehingga kalau ditanya mudah mana, ya sebetulnya dua-duanya tidak sulit. Bahkan kadang-kadang kita terheran-heran ya, anak-anak itu begitu cepatnya. Jadi kadang-kadang kalau anak sudah mulai belajar itu sampai kita menyimak itu, kita tak bisa mengejar itu mata itu. Saking anak itu cepatnya, nanti bisa kita lihat ya. Orang-orang Nasrani bukanlah ala syai'in atas segala suatu kebaikan, maqalatin Nasara dan orang-orang Nasrani itu berkata laisatil yahudu, orang-orang Yahudi bukanlah ala syai'in berada dalam satu kebaikan. Bahum dan bagi mereka yatsluna, mereka membaca Alkitab. Kadzalika demikian pula qala
Berkata alladzina orang-orang la ya'lamuna tidak berilmu mithla qaulihim seperti ucapan mereka. Wallahu maka Allah yahkumu mengadili bainahum di antara mereka yaumul qiyamah di hari kiamat. Fi ma kanu tentang apa yang mereka fihi di dalamnya yahtalifuna perselisihkan. Wa man adzlama dan tidak ada orang yang lebih zalim mimman dari apa mana yang Nah, contoh-contohnya nanti kita lihat videonya itu bagaimana anak yang sedang dimunakosah itu, sedang diuji itu ya. Sebab biasanya kalau seperti di Al-Ummah, di Bani Saleh dan sekolah termasuk madrasah-madrasah tertentu, termasuk di Ad-Da'wah dan di banyak tempat di Indonesia itu ini sangat luar biasa ternyata anak-anak kita itu. Sangat luar biasa. Jadi cepat sekali menghafalnya dan kelihatannya mereka senang ya. Senang sekali. Karena ini berbeda dengan kebiasaan banyak anak. Yeah. Jadi sangat berbeda ya. Ya, sehingga nampaknya metode kita ini buku teras ini perlu diperkenalkan sedemikian rupa kepada masyarakat, dan syukur suatu saat itu ada gerakan tadarus bitarjim. Misalnya gini, ini ada ibu-ibu pengajian sudah rutin setiap seminggu sekali. Nanti sebelum mulai pengajian ustadznya mimpin ya walaupun 2 ayat, mulai dibiasakan untuk mengenal tarjim terjemahnya. Sehingga kalau setahun kan sudah dapat berapa ayat lumayan. Ayat kan 1 tahun itu berapa minggu? 52 pekan ya. 52 kalau misalnya 2 ayat kan sudah 104, hampir satu juz ya. Masya Allah. Jadi seperti itu yang kita harapkan ya. Bapak sebagai ketua Timnas PMPAI sendiri, harapan besar Bapak apa kaitannya dengan pergerakan pendidikan Al-Quran di Indonesia ini? Jadi begini ya, karena saya berangkat dari Jogja bersama Pak Kiai Asad Umam dan tim ya, di tim Tadarus AMM Yogyakarta. Ya sekarang juga masih terus komunikasi, dan ini juga melanjutkan amanah daripada guru ya. Pak Kiai Asad itu guru saya, baik terutama untuk gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran kan sudah ada itu. Kemudian gerakan pemberantasan buta bahasa Al-Quran kita coba. Jadi harapan saya melalui tim nasional peningkatan mutu pendidikan Al-Quran, jadi mutu pendidikan Al-Quran anak-anak kita ini bisa dikawal ya, jadi ya bacaannya ya, hafalannya gitu ya, kemudian ini penguasaan tarjimnya itu bisa terus dikawal terus secara istiqomah begitu, sehingga pada masanya nanti kita akan menemukan yang betul-betul generasi Quran ini. Jadi sebagaimana yang diharapkan oleh tokoh-tokoh kita terdahulu, Buya Hamka, Muhammad Natsir, bahkan Pak Habibie juga pernah menyampaikan impian beliau itu bagaimana ke depan Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang Qurani, yang ahli Quran. Ini nampaknya perlu kita teruskan. Jadi kira-kira itu sehingga timnas itu sebetulnya sederhana kegiatannya. Jadi memberikan bimbingan ya kepada lembaga-lembaga bagaimana agar supaya kualitas atau mutu pendidikan Al-Quran anak-anak itu terjaga dan terus bisa ditingkatkan. Jadi seperti itu. Iya, tadi Bapak menyebutkan bahwa Kiai Haji Asad Umam ya adalah salah satu guru Bapak juga, dan mungkin kalau orang awam bertanya-tanya kalau melihat siapa sih Pak Asad Umam, nah mungkin bisa dilihat ya fotonya biasanya Bapak yang di belakang dicetak di belakang buku Iqra. Iya. Bahkan dulu ketika saya kecil, Bapak waktu saya mengaji masih di kampung gitu juga sering bertanya-tanya ini siapa sih sebenarnya, kenapa ada foto Bapak ini di dalam buku Iqra. Dulu masih sudah pakai Iqra. Berarti kamu generasi Iqra ya? Jadi saya juga termasuk anak-anak yang dulu bertanya ini siapa sih sebenarnya Bapak ini siapa, kenapa ada di cover Iqra gitu. Dan alhamdulillah kemarin mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Jogja, ke AMM, bisa
ziarah kubur. Jadi alhamdulillah saya sempat tahu. Ketemu ya? Belum sempat. Berarti tidak sempat ketemu. ini produk Iqra ya. Masih ketemu sama gurunya. Dan baru sebesar ini gitu. terjawab Bapak. Oh, ternyata orang yang ada di balik cover Iqra itu adalah beliau Bapak Asad Hikmat. Alhamdulillah bisa mengunjungi. Dan jadi beliau ini seorang saudara, tapi sekaligus seorang guru ngaji. Iya. Beliau ini saya sebut mujadid, tapi juga mujahid. Ya, segala mujahid, mujtahid beliau ini, dan karya beliau yang monumental ini, masya Allah, luar biasa ini, karena telah membebaskan jutaan manusia di muka bumi ini dengan cepat bisa terbebas. Betul. Dari buta huruf Al-Quran. Karena selanjutnya banyak lahir rumah-rumah tahfidz. Ini saya kira kelanjutan ya. Dan juga tidak menafikan metode yang lain ya. Metode lain itu juga banyak, tapi nampaknya yang lebih kenal masyarakat itu memang metode itu. Ini juga perlu dikawal. Dikawal artinya mutu ya, mutu pengajaran dan mutu lulusan. Nah ini yang kita lakukan sekarang, sehingga kita harapkan nanti guru-guru ngaji semuanya itu bisa di-upgrade lagi, ya, di-upgrade lagi dan dibekali metode lagi, kemudian adakan bimbingan sampai di munaqashah, sampai ujian, lalu syukur kalau bisa dilaksanakan wisuda. Jadi wisuda guru ngaji. Jadi ini untuk maka kita siapkan namanya Gema Guru Ngaji. Jadi gerakan memuliakan guru ngaji. Sebab kuncinya memang guru. Kalau gurunya bagus, insya Allah muridnya bagus. Kalau gurunya nggak bagus, mau bagus bagaimana muridnya? Nah ini, jadi kita konsentrasi ke guru ya. Jadi kalau saya dan tim selama ini konsentrasi untuk persiapan SDM guru-guru. Alhamdulillah sambutannya sangat bagus, sangat luar biasa di berbagai tempat. Ya, mudah-mudahan nanti mungkin bisa sambil kita lihat itu videonya ya. Iya. Untuk anak-anak, contoh anak-anak yang sudah mulai bisa mengenal terjemah Al-Quran. Masya Allah. Kita punya keyakinan bahwa sedini mungkin anak mengenal bahasa Al-Quran, mengenal terjemah Al-Quran, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang cerdas, ya, sekaligus soleh. Saya kira begitu mungkinlah ya untuk kesempatan ini. Dan kepada sahabat-sahabat Quran dimanapun, saya ucapkan selamat berjuang ya. Jadi Allahu Akbar, bersama Al-Quran kita mulia, bersama Al-Quran kita jaya, bersama Al-Quran kita menang. NKRI negeri kita. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, itu tadi ya, Masya Allah luar biasa sekali. Hari ini kita sudah mendengar langsung dari sumbernya, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Mustafa Kamal, Ketua Timnas PMPAI dan juga sekaligus sebagai pembina di kampus Masjid Al-Ummah sendiri. Nah setelah ini nanti kita akan melihat video-video, kumpulan video dari anak-anak hasil munaqashah Tarjamah Lafziyah metode TRAS ini yang akan kita tampilkan dari SDIT Al-Ummah di kelas 6. Baik, terima kasih sudah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Mustafa Kamal hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk kita untuk belajar Al-Quran, tidak hanya bisa atau mengetahui hurufnya saja, tapi juga mengetahui tentang bahasa Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi memaknai Al-Quran itu sendiri. Terima kasih Bapak atas inspirasi dan motivasinya hari ini. Nurul pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.